Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Melani. Di sini saya sebagai moderator kelompok 10 yang beranggotakan Ayu Nuradila dan Devana Angela Putri. Materi pertama akan dibacakan oleh Devana Angela Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari latar belakang. Saat ini banyak makanan disiapkan dengan bahan kimia berbahaya. Itu sebabnya kami menjual makanan enak dengan harga terjangkau, cukup murah dana, dan untuk dikonsumsi serta memiliki kandungan gizi. Maka kita melakukannya untuk mengembangkan bisnis pisang coklat ini. Dan yang kedua, pisang coklat lumer merupakan snack pisang yang rasanya enak dan manis, juga karena mengandung coklat leleh, sehingga banyak yang menyukai makanan ini. Dari anak-anak hingga orang dewasa menyukai makanan ini. Seperti pisang coklat ini cocok dijadikan cemilan saat kita hangout bersama teman atau saat jam istirahat kuliah, apalagi ditemani secangkir minuman dingin atau sejenisnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara pengolahan pisang coklat lumer. Yang kedua, bagaimana cara pisang coklat lumer ini digemari orang-orang. Yang ketiga, strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan omset penjualan dari bisnis pisang coklat lumer. Tujuannya, pertama, untuk mengetahui pengelolaan pisang coklat lumer. Yang kedua, mengetahui pisang coklat lumer digemari banyak orang. Ketiga, untuk meningkatkan omset penjualan dari bisnis pisang coklat lumer. Dan kegunaannya, pengendalian mutu dari suatu produk usaha sangat penting karena dapat menyatakan pelayanan usaha yang dibuat. Pengendalian mutu untuk rencana usaha pisang coklat lumer ini dimulai dengan pemilihan pisang kepok yang berkualitas, tepung dan coklat yang berkualitas juga pastinya. Tempat masak yang bersih dan teknologi yang bersih juga akan menjadi perhatian khusus karena ini adalah produk makanan. Selanjutnya ada kajian aspek legal bisnis. Identitas perusahaannya, nama perusahaannya Pisang Coklat Adera, merek dagangan Pisang Coklat Lumer, jenis usahanya toko UMKM Pisang Coklat Lumer, kegiatan usaha memproduksi dan perjualbelikan, alamatnya Perum Gereja Citra Persada, Blok BB nomor 10, pemiliknya Bapak Erwan, nomor teleponnya 0813-546-27458, emailnya erwanbudianto@gmail.com. Berikutnya ada aspek legal. Yang pertama, nama perusahaannya Pisang Coklat Lumer, bentuk usahanya CV, akta notarisnya nomor 1, permodalannya modal dasar 3.362.000, modal ditempatkannya 2.550.000, modal disetornya 1.720.000, dan di sebelah kanan ada struktur organisasi Pisang Coklat Lumer. Selanjutnya ada uraian kerja pemilik. Yang pertama, bersikap tegas kepada para karyawan. Yang kedua, membuat kebijakan dan peraturan. Yang ketiga, mengawasi dan mengendalikan perusahaan. Mengawasi operasi perusahaan dan mengendalikannya adalah tanggung jawab penting bagi pemilik usaha untuk memastikan efisiensi, kepatuhan, dan pencapaian tujuan bisnis. Yang keempat, ada menjalin kerjasama dengan manajer lainnya. Yang kelima, ada rutin melakukan evaluasi kinerja karyawan dan identifikasi perbaikan evaluasi kinerja menjadi penilaian manajer untuk mengukur kinerja individu, karyawan, atau di dalam tim selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya, uraian kerja manajer keuangan. Yang pertama, seorang manajer keuangan memiliki peran yang penting dalam menyusun dan menerapkan strategi dan rencana keuangan. Kedua, mereka juga bertanggung jawab untuk perencanaan anggaran, proyeksi, dan laporan keuangan. Yang ketiga, manajer keuangan juga mampu terlibat dalam melakukan analisis keuangan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan dan memastikan patuh pada peraturan dan hukum keuangan. Selanjutnya, uraian kerja manajer keuangan. Yang pertama, memimpin survei marketing dan kompetitor. Kedua, membuat strategi untuk kampanye pemasaran dan mengimplementasikannya. Ketiga, mengkomunikasikan produk perusahaan baik dalam bentuk barang maupun jasa. Yang keempat, memastikan bahwa pesan yang ada dalam kampanye relevan dan tepat sasaran. Selanjutnya ada uraian kerja pelayan. Yang pertama, mencatat pesanan pengunjung dan kemudian membawa makanan atau minuman ke meja pemesan. Kedua, menservis makanan atau minuman ke tamu, clear up makanan atau minuman ke tamu, men-set up meja, menurunkan tablecloth atau napkin yang kotor kelainan, juga menjaga dan memelihara. Ketiga, menyapa tamu dan mengantarkan menuju ke meja tamu. Dan yang keempat, mencatat pesanan tamu.
Selanjutnya, analisis potensi, peluang pasar, dan estimasi permintaan pasar. Dari tabel berikut, rata-rata per minggu 1.720 per 28 hari, sama dengan perkiraannya 6.142 orang per hari. Jumlah yang akan membeli atau pelanggan potensial perkirakan 50%, sama dengan 50 dikali 1.720 sama dengan 86.000 orang. Jumlah pesaing ada 2 dan sudah mengambil kisaran 70%, tersisi ada 30% calon pelanggan. Diperkirakan perusahaan dapat meraih 50%, berarti jumlah pelanggan tersedia ada 50 calon pelanggan. Pelanggan yang sudah dilayani 70% kali 1.720 sama dengan 1.204 orang, dan pelanggan yang belum dilayani 30% dikali 1.720 sama dengan 516 orang. Perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani kisaran 50% sama dengan 50% dikali 516 sama dengan 258 orang per hari. Jadi, setiap karyawan belanja 40.000 hari, maka peluang pendapatan sama dengan 40.000 dikali 258 sama dengan 10.320.000. Selanjutnya, analisis segmen pasar yang akan dipilih. Analisis potensi pasar yang dipilih yaitu karyawan karena tempat toko pisang coklat lumer berada dekat dengan PT Changsil. Analisis segmen pasar yang akan dipilih ada di tabel berikut. Dan analisis bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau yang sering disebut marketing mix pada usaha ini adalah: A. Produk pisang coklat lumer. B. Price, pisang coklat kami akan dijual dengan harga 22.000 per box. Dan place, usaha ini ditempatkan di daerah Jalan Insinyur Haji Juanda nomor RT 1 RW 5 Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Karawang, Jawa Barat. Dan promotion, spanduk media. Selain menggunakan spanduk media, kita juga mempromosikan dengan media internet seperti dapat melalui Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Analisis pemasaran di masa depan sebagaimana ditunjukkan pada bagian sebelumnya. Di era globalisasi, persaingan telah beralih dari memperebutkan pangsa pasar menjadi memperebutkan pangsa peluang. Pemanfaatan teknologi dalam pemasaran berbagai macam teknik penjualan yang ada sekarang ini dapat langsung terjual di pasaran melalui katalog dan yang baru marak berkembang dengan menggunakan online. Semua sistem penjualan mempunyai keuntungan dan kelemahan masing-masing. Teknologi yang berkembang pesat menumbuhkan laju pertumbuhan ekonomi. Sayangnya masih banyak yang belum menggunakan kemajuan teknologi. Simpulan aspek pasar dan peluang pasar. Suatu perusahaan haruslah menganalisa atau membaca peluang pasar yang ada dan nantinya dapat dimanfaatkan. Memahami peluang pasar adalah kegiatan yang sangatlah penting karena dengan itu perusahaan akan dapat mengetahui apakah produk yang diproduksinya mempunyai peluang untuk dipasarkan kepada konsumen, dan dengan membaca peluang pasar perusahaan juga dapat mengetahui apa produk itu sedang dibutuhkan oleh konsumen. Kajian aspek sosial dan ekonomi. Dukungan umum pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2018 sampai dengan 2021 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Karawang tahun 2005 sampai dengan 2025. Dukungan pertumbuhan ekonomi negara atau masyarakat. Jumlah penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2018 sebesar 2.336 jiwa. Tahun 2019 bertambah menjadi 2.503.915 jiwa. Sedangkan untuk tahun 2020 bertambah menjadi 2.337 jiwa. Dukungan pendapatan masyarakat. Pengelolaan dana desa membutuhkan dukungan dari pemerintah yang kuat supaya kesuksesan pengelolaan dana desa dapat tercapai. Keberhasilan yang diharapkan salah satunya adalah peningkatan pendapatan asli desa. Peningkatan pendapatan asli desa, maka pemerintah desa dapat mensejahterakan masyarakat desa sehingga dapat tercapai desa yang mandiri. Dukungan kehidupan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat setempat. Dalam menjalani hidup tentunya kita membutuhkan dukungan sosial dari orang-orang sekitar dengan membangun hubungan yang baik pula. Hal ini tidak lepas dari manusia yang disebut makhluk sosial. Dukungan sosial adalah kehadiran orang lain yang dapat membuat individu merasa nyaman diperdulikan.
dihargai serta bantuan yang tersedia jika diperlukan dari orang lain. Simpulan dukungan ekonomi dan sosial. Sektor UMKM yang terbukti mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar juga merupakan solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran. Tren positif ini yang perlu terus dijaga pertumbuhannya agar sektor UMKM dalam skala pengangguran di Indonesia. Dukungan lingkungan fisik. Lingkungan fisik merupakan sebuah tempat berlangsungnya proses penyampaian jasa antara penyedia jasa dengan pelanggan. Faktor-faktor yang terdapat pada lingkungan tersebut dapat menjadi pengaruh yang signifikan pada persepsi mengenai seluruh kualitas jasa yang disampaikan para penyedia jasa. Kualitas lingkungan fisik yaitu sebuah kualitas yang ada di dalam lingkungan di mana proses pelayanan itu terjadi. Dukungan lingkungan makhluk hidup. Konsep daya dukung lingkungan sudah mulai banyak diperbincangkan. Mengingat semakin besarnya tekanan penduduk dan pembangunan terhadap lingkungan, pertambahan jumlah penduduk dengan aktivitasnya menyebabkan kebutuhan akan lahan bagi kegiatan sosial ekonomi atau lahan terbangun semakin bertambah dan sebaliknya lahan tidak terbangun makin berkurang. Dukungan lingkungan. Lingkungan kerja secara umum berhubungan dengan masalah bagaimana karyawan mampu menyelesaikan dengan batas waktu yang telah ditentukan. Setelah pekerjaan diselesaikan dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka karyawan akan mendapatkan upah. Tenaga kerja dari perusahaan yang juga harus sesuai dengan jumlah jam kerja teliti. Oleh karena itu, dari pihak perusahaan perlu mengidentifikasi apa yang menjadi keinginan para karyawan hingga kebutuhan karyawan dapat terpenuhi dan terdorong untuk lebih meningkatkan kinerja. Aspek teknis. A. Pemilihan lokasi. Penentuan lokasi yang tepat akan memberikan keuntungan bagi bisnis, baik dari sisi finansial ataupun non-finansial. Usaha bisnis pisang coklat yang berlokasi di Perum Gria Citra Persada, Blok BB No 10, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, agar mudah untuk dikunjungi dan mudah diakses dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. B. Tata letak. Proses dalam menentukan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produk atau operasi berhubungan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi sehingga efisiensi dapat tercapai. C. Saran dan prasarana atau kelengkapan dan investasi. Investasi awal pada usaha pisang coklat dijelaskan pada tabel 6.1. D. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan pada usaha pisang coklat dijelaskan pada tabel 6.2 di slide selanjutnya. E. Kelengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi yang dibutuhkan pada usaha pisang coklat dijelaskan pada tabel 6.3 di slide selanjutnya. Lalu di sini ada tabel investasi awal pada usaha pisang coklat. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Ayu Nuradillah. Di sini ada tabel peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dan tabel biaya administrasi umum. Selanjutnya aspek teknis manajemen proyek. Proses pembuatan pisang coklat yaitu yang pertama, belah pisang menjadi 2 bagian, siapkan kulit lumpia di atas piring datar. Yang kedua, tata pisang di atasnya, kemudian berikan sedikit taburan meses. Yang ketiga, kemudian olesi bahan perekat ke seluruh isi kulitnya, lalu gulung dengan rapi sembari dirapatkan seluruh isinya. Yang keempat, goreng dalam minyak panas sampai berwarna keemasan. Dan yang kelima, pisang coklat disajikan. SDM yang dibutuhkan yaitu bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian produksi, bagian distribusi, dan karyawan toko. Aspek teknologi, mesin atau perlengkapan teknologi. Peralatan produksi pada usaha pisang coklat lumer berupa kompor gas, gas LPG, wajan, pisau, gunting, sendok, spatula, paper lunch box, saringan, talenan, baskom, banner, gerobak. Teknologinya yang digunakan juga masih sederhana dengan bantuan tenaga manual. Semua peralatan untuk proses produksi dalam keadaan bagus dan bersih, sehingga dapat menjamin kebersihan dan kualitas produk. Sistem teknologi yang akan digunakan yaitu penggunaan teknologi yang kami gunakan, mesin yang akan digunakan untuk membuat pisang coklat
coklat tidak perlu membelinya dengan mengeluarkan uang yang berjuta-juta. Namun dengan memiliki kualitas yang baik pun sudah dapat menjalankan usaha ini, karena yang terpenting adalah sebuah takaran yang pas dan ketepatan waktu dalam proses pembuatan pisang coklat yang tepat. Teknologi informasi yang akan digunakan. Produksi ini diawali dengan mengunggah foto ke media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, serta membuat iklan yang menarik sehingga pelanggan dapat tertarik untuk membeli pisang coklat ini. Di sini ada tabel aspek finansial yang merincikan tentang kebutuhan modal kerja. Di sini ada tabel aspek finansial, cash flow, cost of capital tentang penerimaan dan jumlah penjualan. Dan di sini tabel aspek finansial, cash flow, cost of capital tentang pengeluaran. Tabel aspek finansial, cash flow, cost of capital tentang jumlah arus kas bersih, investasi awal, dan net present value. Tabel aspek finansial, cash flow, cost of capital tentang proses per tahunnya. Di sini ada tabel tentang analisis payback period, dan di sini ada tabel tentang analisis net present value. Selanjutnya ada tabel tentang analisis profitability index, simpulan hasil kajian finansial. Berdasarkan studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan, maka bisnis pisang coklat dapat dikatakan layak dan dapat dijalankan serta dikembangkan untuk menjadi bisnis yang mendapat keuntungan yang tinggi. Manajemen organisasi. Manajemen organisasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya organisasi dengan tujuan mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi tentu dapat beragam, tergantung pada organisasi itu sendiri. Menurut George R. Terry, manajemen organisasi adalah kegiatan perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, mobilisasi atau actuating, dan pengawasan atau controlling, di mana semua kegiatan ini bertujuan untuk mencapai target organisasi. Kesimpulannya yaitu pisang coklat merupakan snack pisang yang rasanya enak dan manis juga karena mengandung pisang dan coklat. Makanya banyak yang menyukai makanan ini, dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa, dikarenakan pisang coklat ini cocok dijadikan cemilan saat kita hangout bersama teman atau saat jam istirahat kuliah. Apalagi ditemani secangkir minuman dingin atau sejenisnya. Pisang coklat sangat cocok sebagai cemilan anti lapar. Usaha bisnis ini melakukan sistem pemasaran melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook sebagai alat promosi untuk mengembangkan bisnis penjualan pisang coklat di kota Cikampek. Langkah ini dilakukan sebagai strategi pemasarannya untuk berinteraksi secara efektif dan target pelanggannya. Selain itu, usaha bisnis ini menekankan pentingnya menciptakan usaha yang bernilai dan menarik yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan keinginan pelanggan. Baik, terima kasih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.